pada Musda kali ini tidak mendaftar? Yang pertama saya lakukan akan merapatkan barisan karena angkanya itu genap 30, maka jadinya aklamasi. Saya ingin ada regenerasi. Yang luar biasa, saya yakin. Front One Hotel Kota Nganjuk, Jawa Timur seolah menjadi saksi strategi politik soft power atau diplomasi lunak seorang Syafi'i. Dengan mulus, seakan tanpa gejolak, Muhammad Syafi'i yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk berhasil terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Nganjuk secara aklamasi pada Musda ke-11. Di acara yang juga dihadiri oleh para petinggi partai lain, diantaranya Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk Tatit Heru Cahyono bersama Sekretaris DPC PDIP Marianto, Ketua DPC PKB Nganjuk Ulum Bastomi dan politikus Partai Nasdem Fauzi Irwana menunjukkan strategi politik soft power Muhammad Syafi'i yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ini bahkan sampai membuat tidak ada satupun kader yang berani mendaftar sebagai pesaing, termasuk mantan Ketua DPD Partai Golkar, Maria Tundadewi. Sebagai ketua yang terpilih secara aklamasi dan tanpa lawan, Syafi'i secara normatif menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya Musda. Adapun hal pertama yang akan dilakukan sebagai ketua terpilih adalah merapatkan barisan, mulai dari tingkat PD atau pengurus desa, PK, atau pengurus kecamatan, sampai tingkat kabupaten. M. Syafi'i mengaku siap membawa Partai Golkar di Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik, lebih besar, dan kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk bertambah. Sebagai ketua terpilih, hal yang pertama akan dilakukan oleh Pak Syafi'i ini apa, Pak? Yang pertama saya lakukan akan merapatkan barisan dari mulai PD sampai kabupaten, sampai PD, kecamatan, dan sampai desa-desa. Itu nanti saya akan lakukan biar apa? Biar organisasi itu nanti bisa berjalan. Kalau organisasi bisa berjalan, otomatis Golkar ke depan akan semakin baik, semakin suaranya bisa bertambah, dan kursi akan juga bertambah. Kalau untuk targetnya sendiri, kan Golkar sempat kehilangan 1 kursi kemarin. Ya, ini target ke depan saya yakin dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan didasari dengan ikhtiar yang luar biasa, saya yakin ke depan Golkar Nganjuk akan kursinya bertambah, paling tidak minim bersama. Itu harapan dari saya. Progres tercepat Pak, mungkin perombakan pengurus atau bagaimana Pak? Nah, itu nanti saya bicarakan dengan tim, karena nanti ada tim dari tim normatur, dan saya akan selalu melakukan musyawarah dengan PKPK ke depannya. Pak Syafi'i ini termasuk yang luar biasa dari para kader ya. Hanya 1 yang mendaftar. Itu gimana itu Pak bisa terjadi? Karena saya mulai maju itu dikerjakan dengan dukungan dari bawah, dukungan dari KPK dan dukungan dari semua ini, termasuk organisasi, dan dukung dari termasuk budayawan dan pengusaha. Itu yang membuat saya komitmen untuk maju di Golkar. Jenengan sudah disahkan jadi menakodai Golkar. Apa visi jenengan Pak? Ini belum, karena Musda nanti baru dari nanti. Tapi insya Allah dengan saya dengan Bu Maria tetap berkomitmen, berkolaborasi, tetap untuk membesarkan partai. Bocoran untuk misi visi Pak, bisa dibocorkan sedikit saja? Intinya misi-misinya saya tetap Nganjuk, tetap kita bangun biar apa? Biar Nganjuk itu nanti kedepannya semakin solid, semakin kuat, dan semakin kursinya bertambah. Itu harapan yang paling utama dari saya nanti kalau menjadi ketua. Maria Tundadewi sebagai mantan Ketua DPD Partai Golkar Nganjuk yang juga anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tersebut mengaku sengaja tidak mendaftar meskipun mendapat dukungan dari 20 PK dan para senior partai. Politikus ini mengaku ingin memberikan kesempatan kepada yang lebih muda sebagai bentuk regenerasi agar Partai Golkar di Nganjuk menjadi lebih besar.
dari 20 PK 20 PK sama seluruh pendiri yang didirikan Hasta Karya dan dari Dewan Pertimbangan, dari Sayap yang dari Nganjuk itu 24 suara sudah memberi dukungan ketua sama sekretaris sudah memberi dukungan secara tertulis, tapi kami ingin membesarkan partai secara bersama-sama sehingga kami demi partai saya memberikan yang muda untuk memimpin Partai Golkar dengan harapan Golkar semakin. Apa Ibu tidak bisa membocorkan partai selama ini? Insya Allah bisa, tetapi kalau kita bersatu dengan semua kader akan lebih mudah. Selain itu Bu, pertimbangan lain apa? Pertimbangan lain saya ingin ada regenerasi sehingga ada suasana baru dengan semangat baru, mudah-mudahan Golkar semakin besar. Apa Ibu ingin berkarir di tingkat Jawa Timur gitu mungkin? Untuk sementara belum untuk sementara. Harapan dengan pimpinan DPD yang baru nanti? Semakin kompak, semakin maju, Golkar di Kabupaten Nganjuk semakin besar. Ada KPR yang jenengan tinggalkan dan harus dikerjakan oleh ketua yang baru nantinya? Ya, terus melakukan pengkaderan untuk merangkul semua kader partai yang dulu sempat renggang karena apapun ketika Musda ini tarung itu pasti ada yang kalah dan yang menang. Biasanya yang kalah itu agak renggang. Untuk kali ini saya ingin aklamasi sehingga bisa merangkul semua kader yang mungkin kemarin sempat renggang, saya ingin kembali bersatu. Tapi informasinya hanya calon tunggal, ini kan luar biasa. Apakah kader-kader lain khawatir tidak bisa mengalahkan, tidak mumpuni gitu? Kami sepakat untuk menyatukan, jadi menyatukan, bersatu, untuk bersatu agar partai kita lebih besar. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Dr. Ali Mufti, menanggapi terpilihnya M. Saf'i secara aklamasi dengan candaan. Menurut politikus yang juga anggota DPR RI tersebut, Musda ke-11 di Kabupaten Nganjuk ini merupakan Musda ke-30 di Jawa Timur. Sehingga karena angkanya genap, makanya terpilih secara aklamasi dengan calon tunggal. Ali Mufti berpesan kepada ketua terpilih agar selalu menjaga soliditas antar pengurus dan seluruh kader sekaligus menjadikan Partai Golkar di Kabupaten Nganjuk menjadi lebih besar dan kuat. Hari ini bagi Golkar Jawa Timur Musda yang ke-30. Ya, Musda yang ke-30. Ke-30 di Kabupaten Nganjuk. Karena angkanya itu genap 30, maka jadinya aklamasi. Kalau nanti tanggal 1 itu belum tentu. Dari aklamasi tadi siapa yang terpilih menjadi ketua DPD? Yang sudah terdaftar sebagai calon tunggal itu Muhammad Saf'i. Politik ini apa berlaku seluruh Indonesia? Politik Golkar sendiri ini apa berlaku seluruh Indonesia? Jadi hanya satu tunggal. Ya semangatnya begitu. Semangatnya jago tunggal. Tapi yang tarung juga. Tapi semangatnya jago tunggal dan hampir semua itu aklamasi. Pesan Bapak sendiri kepada ketua terpilih? Tadi ada 2 tadi. Jaga komitmen dan suara Golkar kasih kancani bersama Islam, itulah suara rakyat. Di Jawa Timur yang aklamasi selain Nganjuk ada Pak? Kan Ya. termasuk politik Ademayem ini. 30 sudah aklamasi semua, bukan ada mayem. Yang jero kok tadi saya ceritakan. Saya ceritakan 3-4 kali ketemu sama Pak Ketua Tim Musda. Gak mau disatukan. Kali ketemu saya pakai kenceng, tarung, gitu kan? Nah, Tapi bukan berarti dengan aklamasi ini sebagai bentuk kecemasan Partai Golkar. bukan. Inilah bentuk kedewasaan. Bentuk kedewasaan Partai Golkar, seluruh kader menjaga kepentingan partai agar lebih solid, karena Golkar itu solid. Dari Front One Hotel Kota Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.